Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aina Qurrata Ayun dan Vivi Milenia Arnes akan menyampaikan tentang perkembangan anak usia dini pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Pembahasan pertama yaitu pada huruf A, perkembangan nilai moral dan agama. Kata moral agama terdengar berat jika dibahas pada anak usia dini. Justru karena kedua tersebut berat sehingga harus diperkenalkan. Karena moral dan agama itu jangan dijadikan sebagai momok yang menakutkan bagi anak. Kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara yang bermoral dan tinggi ajaran dan nilai agamanya. Perilaku yang benar itu terdiri dari melakukan tugas seseorang, menunjukkan rasa hormat terhadap otoritas. Orientasi logistik kontak sosial, tindakan yang benar cenderung didefinisikan dalam hal hak-hak dan standar individu secara umum yang telah diperiksa dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Yang B, yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya dalam bentuk ekspresi tindakan yang dinamakan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya. Sekuensi fisik, tindakan menentukan kebaikan dan keburukan dari tindakan tersebut. Orientasi relativis instrumental, tindakan yang benar terdiri dari apa yang secara instrumen memuaskan kebutuhannya sendiri dan terkadang kebutuhan orang lain. Perkembangan sosial emosional yang dimiliki oleh individu dewasa adalah berawal dari perkembangan sosial emosional sejak usia dini dan sering dengan tahapan perkembangan, maka perkembangan sosial emosional individu menjadi lebih kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Vivi Milenia Arnes. Perkembangan kognitif adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengolah informasi. Dalam bahasa sehari-hari disebut kemampuan berpikir. Dalam proses pengolahan informasi, pengetahuan yang sudah dimiliki akan berkolaborasi dengan pengetahuan baru yang diperoleh, sehingga terbentuklah kesimpulan baru tentang pengetahuan. Pada usia 2-2 tahun, perkembangan kognitif anak masih dalam kemampuan koordinasi mata, jari-jari tangan, dan manipulasi. Anak berusaha untuk meraih dan memegang benda dengan satu atau kedua tangannya, lalu menggunakan indera penglihatan untuk melihat benda yang dipegang. Pada usia 2-7 tahun, anak sudah mulai mampu berpikir tentang benda, orang, dan peristiwa yang terjadi secara konkret atau nyata. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat atau sarana untuk berkomunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Secara pada usia dini, perkembangan bahasa mulai terlihat pada usia 1 tahun, di mana anak sudah mulai berceloteh, maknanya belum jelas. Seiring dengan bertambahnya usia dan stimulasi yang diberikan, maka kemampuan berbahasa anak akan meningkat karena kosakata yang dimiliki terus bertambah. Perkembangan bahasa memiliki bagian-bagian atau aspek yang harus diperhatikan, yaitu mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Kemampuan mendengar sudah distimulasi sejak dalam kandungan melalui usaha untuk memperdengarkan kata atau kalimat yang baik untuk anak. Pada umat muslim, untuk stimulasi mendengar untuk anak yang baru lahir adalah dikumandangkan suara azan di telinga bayi yang baru lahir oleh laki-laki dewasa, yaitu ayah kandungnya. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan bagian penting dalam perkembangan manusia. Di samping perkembangan aspek
lainnya. Perkembangan fisik motorik harus distimulasi sejak usia dini karena berkaitan dengan keterampilan gerak yang akan memudahkan dan mempengaruhi keluasan gerak individu, baik gerakan kasar yang melibatkan otot-otot besar maupun gerakan halus yang melibatkan koordinasi jari-jari tangan dengan mata.